Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashba wan Nadhair li Syekh Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud. Semoga Allah melimpahkan ridha, anugerah dan kasih sayangnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji Al-Qawlu fi Ahkamil Unsa, gagasan pemikiran tentang hukum-hukum perempuan. Kita tahu bahwa Mbak Yai Sahal Mahfud adalah salah satu tokoh ulama yang mendorong emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Perempuan didorong supaya bersama dengan kaum laki-laki menggerakkan kebaikan, merintis hal-hal yang bermanfaat bagi umat dan bangsa yang tercinta. Di dalam salah satu tulisannya, Mbak Yai Sahal membagi peran perempuan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, perempuan sebagai seorang istri yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, patuh kepada suami, menjaga harmoni keluarga, menjadi benteng pertahanan keluarga. Yang kedua, sebagai seorang ibu setelah melahirkan, yang punya tanggung jawab bersama suaminya mendidik generasi penerus yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi seorang pendidik. Al-ummu madrasatul walad. Ibu adalah madrasahnya anak. Sebagai seorang pendidik, perempuan harus dibekali dengan ilmu yang tinggi, wawasan yang luas, visi yang jauh ke depan, punya skill yang memadai, punya kemampuan adaptasi komunikasi yang baik, dan memahami problematika tantangan zaman yang terus berjalan secara dinamis dan kompetitif. Yang keempat, peran seorang wanita atau perempuan adalah menjadi penggerak kebaikan, menjadi pendorong kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Dalam komunitas Nahdlatul Ulama, kita melihat bagaimana fatayat dan muslimat IPPNU berkolaborasi bersama untuk menginisiasi hal-hal yang baik, menggerakkan hal-hal yang positif, kemudian merintis bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial kebudayaan, dan politik kebangsaan. Jadi perempuan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik atau mubalighah, sebagai seorang penggerak kemajuan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, ini 4 peran yang secara simultan harus dilakukan oleh seorang perempuan, dan tentu ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, membutuhkan
dukungan yang real dari masyarakat, dari suami, dari kaum laki-laki, dan membutuhkan proteksi politik yang sejuk dan kondusif bagi partisipasi dan kontribusi perempuan di ruang publik. Meskipun demikian, dibutuhkan keseimbangan peran antara perang domestik dan perang publik. Sukses apapun seorang perempuan di ranah publik, jangan sampai mengorbankan keluarga, karena keluarga adalah titik awal, starting point, domain yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kondusivitas keluarga, mendidik anak, merawat suami bersama-sama adalah satu poin yang sangat krusial dan strategis bagi perempuan yang harus terus diperkuat, sehingga peran publik adalah penyempurna bagi peran domestik atau peran private seorang perempuan. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita baca bagaimana Al-Imam Ad-Jalaluddin As-Suyuti yang disyarah oleh Mbak Yai Sahal menjelaskan tentang ahkamul unsa, hukum-hukum perempuan. Tukhalifu dzakara fi ahkamin. Perempuan ini tidak sama dengan laki-laki dalam beberapa hukum. Yang pertama, la yujzi'u fi bauliha an-nadju. An-nadju. Ketika perempuan kencing maka tidak cukup disirati. Kita tahu bahwa dalam fikih mainstream yang boleh disirati, yang dikatakan najis mukhafafah, adalah kencingnya anak laki-laki yang belum usia 2 tahun dan hanya makan air susu ibu. Sedangkan bayi perempuan tetap dibasuh, dicuci sebagaimana biasa sebagai najis mutawassithah. Ada banyak pendapat kenapa begitu, karena bayi laki-laki lebih banyak digendong atau disukai oleh orang. Tetapi juga ada yang berpendapat sama antara bayi laki-laki dan perempuan. Tapi pandangan mainstream, bayi laki-laki itulah yang ketika dia belum berusia 2 tahun dan hanya makan air susu ibu, maka ketika kencing cukup dibersihkan dengan disirati, ya, disirami air. Tidak perlu digerojok istilahnya atau dicuci sebagaimana kencingnya orang dewasa. Walal hajaru, dan tidak cukup memakai batu, ingkanat bintan la'alau sayiban, jika itu janda. Wasunnatu fi'a nadiha an-nadfu. Wasunnatu, kesunahannya fi'a nadiha, di dalam wulu kembunge perempuan, rambut sekitar kemaluan. An-nadfu itu
dicabut ya, artinya diambil. Wala yajibu khitanuha fi wajihin, dan tidak wajib dikhitan menurut satu pendapat. Saya pernah mengkaji ini, bagaimana hukum khitan perempuan berdasar hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Di situ ada banyak perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan mubah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunat perempuan ini hukumnya wajib sebagaimana khitan laki-laki, dan pandangan ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Meskipun demikian, tidak boleh di dalam khitanul mar'ah itu melakukan hal-hal yang membahayakan alat kelamin perempuan. Artinya tekniknya harus betul-betul menjamin bahwa tidak ada pendarahan, tidak ada hal-hal yang berbahaya secara medis bagi perempuan. Tapi ada pandangan yang mengatakan sunnah dan ada pandangan yang mengatakan mubah. Wa yajibu 'alaiha ghuslu batini lihiyatiha. Wajib bagi perempuan membasuh, mencuci dalamnya jenggot. Jadi ketika perempuan punya lihiyah ini jenggot, maka ketika wudhu, ketika mandi wajib dibasuh sampai yang paling dalam. Wa yusannu halquha, dan disunahkan dipotong, dicukur, karena memang tidak lazim ya perempuan itu punya jenggot ini, tidak lazim. Wa tumna'u min halqi ra'siha, dilarang memotong rambut kepalanya. Jadi ya perempuan, sebagaimana kita tahu ya, harus salah satu mahkotanya adalah rambutnya, sehingga dilarang. Kalau sekarang namanya ya botak. Wala banuha tahirun ala sahih, air susu perempuan itu suci, karena memang dari air susu perempuan itu menjadi kekuatan bagi bayi ketika menyusui ibunya, dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari jasad, dari badan, karena dari air susu kemudian berubah menjadi balung, menjadi daging bagi manusia. Makanya perempuan yang menyusui seorang bayi, dia menjadi mahram, karena air susunya itu kemudian mengkristal ke dalam tubuh, menjadi bagian dari tubuh seorang bayi. Wa tazidu asbabul bulugh bil haid. Sebab-sebab balik bagi perempuan ditambah bil haidi, sebab keluar darah haid. Wal hamli, dan hamil menjadi salah satu indikator perempuan itu sudah balik. Wala tu'adzinu mutlaqan wala tudrikum rijal. Perempuan tidak boleh azan secara mutlak dalam kondisi apapun, karena azan adalah syiarus sholat, menjadi syiarnya sholat, dan disunnahkan keras sehingga hanya untuk kaum laki-laki. Wala tuqimu lirijal, perempuan juga tidak boleh qomat ketika bersama dengan laki-laki, artinya ketika hanya misalnya di pondok putri, maka ya disunahkan untuk qomat. Untuk komunitas khusus bagi perempuan tentu boleh qomat. Wa auratuha tukhalifu auratar rajul,
auratnya perempuan berbeda dengan auratnya laki-laki. Kita tahu di dalam sholat juga tidak sama, di mana semua badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berbeda dengan laki-laki antara pusar dan dengkul ini. Tetapi kalau aurat wa kharijas shalah, kalau auratnya perempuan di luar sholat ya sama dengan laki-laki. Artinya semua yang menyebabkan fitnah itu dilarang. Laki-laki harus menutup aurat rapat-rapat, perempuan juga menutup aurat rapat-rapat, karena apa yang dilihat oleh perempuan dari laki-laki sama dengan apa yang dilihat laki-laki dari perempuan. Sama-sama punya syahwat, sama-sama ingin tertarik lawan jenis, sehingga masing-masing harus menundukkan pandangan dan menjaga auratnya. Dalam surah An-Nur misalnya, Allah mensifati orang baik itu, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menundukkan pandangannya bagi laki-laki dan menjaga kemaluannya. Sama dengan perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhaharun minha. Jadi perempuan disifati dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya dan tidak menampakkan auratnya kecuali yang tampak. Yang tampak ini menjadi perdebatan, ada yang bilang semua wajahnya, ada yang bilang wajah dan kedua telapak tangan, yang sangat dibutuhkan dalam muamalah yaumiyah, dalam interaksi ekonomi, dalam interaksi sosial setiap hari. Wa sautuha auratun, suara perempuan ini menjadi aurat fi wajihin dalam satu pendapat. Tapi dalam kitab-kitab fikih dikatakan laisa sautuha aurah, suara perempuan tidak aurat. Ada pendapat lagi, suara perempuan menjadi aurat ketika laki-laki mendengar dengan nikmat, merdu dan menjadi awal lahirnya syahwat. Tentu ini berbeda dengan era sekarang, di mana perempuan biasa memimpin rapat karena dia sebagai pimpinan. Perempuan sebagai seorang gubernur, sebagai seorang bupati, komisaris BUMN, kepala sekolah, dosen, maka dia membutuhkan aktualisasi di berbagai medan, di berbagai forum, dan dibutuhkan kemampuan berbicara yang lincah. Tentu dalam konteks ini tidak mungkin ya suara perempuan menjadi aurat. Bayangan kita suara perempuan menjadi aurat itu apabila mendorong syahwat, seperti seperti penyanyi-penyanyi yang asketik, yang transparan itu, yang di klub-klub, naik klub yang sangat mengundang birahi dan syahwat. Wala tajharu bisolah fi hadratil ajanib, perempuan tidak boleh mengeraskan suaranya dalam sholat ketika bersama dengan laki-laki yang tidak mahramnya. Wa fi wajihin mutlakon, bahkan ada pandangan secara mutlak, baik dengan sesama perempuan juga tidak boleh mengeraskan suaranya. Tetapi tentu di era sekarang ya penuh dengan toleransi. Ya, artinya ketika perempuan itu sholat berjamaah dengan komunitas perempuan, dan tentu disunahkan bagi imam perempuan untuk mengeraskan suaranya. Misalnya ya di Pondok Putri, di komunitas-komunitas khusus bagi perempuan. Di situ tidak ada fitnah, tidak ada syahwat. Tujuannya hanya taqarrub ilallah,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhummu ba'daha ila ba'din fir ruku' was sujud. Ketika ruku' dan sujud, maka masing-masing anggotanya ini saling menutupi, saling dikumpulkan. Ya, memang itu perempuan supaya lebih menutup auratnya ya, dan menjaga auratnya dari mata orang-orang yang tidak halal melihatnya. Wa idza nabaha syai'un fi shalat ya shafaqat warrajulu yusabbahu. Ketika terjadi hal-hal di dalam sholat, maka cara mengingatkan perempuan adalah dengan menepuk tangannya, tapi bagi laki-laki dengan membaca tasbih subhanallah. Wala tajibu 'alaiha al-jamaah. Tidak wajib bagi perempuan itu jamaah. Wa yukrahu huduruha lisyabah, bahkan makruh hadir untuk jamaah bagi perempuan muda yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Wala yajuzu illa biidzni zauj, tidak boleh dia menghadiri jamaah itu kecuali dengan izin suaminya. Jadi ini kita baca dalam konteks zaman dulu, di mana ketika perempuan itu berjamaah di masjid misalnya, maka ada banyak fitnah yang terjadi. Tentu ini berbeda dengan era sekarang, di mana justru jamaah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki dan tidak ada potensi fitnah. Artinya ketika ada potensi fitnah, jelas dilarang karena menjaga fitnah itu lebih diutamakan. Tapi ketika sudah tidak ada fitnah, jalan antara rumah dengan masjid itu terbuka, aman, maka ya tidak apa-apa, tidak sampai pada larangan ini. Wahia, perempuan itu, sholat bagi perempuan fi baitiha, di rumahnya, afdalu minal masjid, lebih utama daripada jamaah di masjid. Ai min sholatiha fil masjid. Karena apa ya? Karena itu tadi, bahwa tugas utama perempuan adalah menjaga keluarganya dan terhindar dari potensi fitnah. Ya, kita memakai kaidah al hukmu yadur ma'ala illah wujudan wa adaman, bahwa hukum ini berputar bersama alasannya ada atau tidak. Jadi ketika zaman sekarang itu sudah terbuka, aman dari fitnah, maka dia boleh-boleh saja. Dan justru sekarang ini gerakannya dianjurkan bagi perempuan bersama suaminya tentu saja untuk jamaah di tempat-tempat publik, di masjid, di musola, di majelis taklim dan lain-lain. Jadi terhindar, asalkan terhindar dari fitnah, situasinya aman dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan dampak yang negatif. Wala yajuzu iktida'ur rajul wal khunsa biha, tidak boleh laki-laki makmum kepada perempuan. Ya, ini menjadi perdebatan ya. Ada juga pandangan yang memperbolehkan, tapi pandangan mainstream adalah tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Wa taqifu idza ammat an-nisa fi wasatatihinna, ketika perempuan itu menjadi imam bagi perempuan, maka dia disunahkan duduk di tengah-tengahnya, berdiri di tengah-tengahnya. Walahal lubsul harir, perempuan boleh memakai pakaian sutra, berbeda dengan
laki-laki yang dilarang memakai pakaian sutra. Wala tusafiru illa ma'a zaujin aw mahramin fayushtaratu laha dzalika fi suratul haji 'alaiha. Ketika perempuan itu bepergian maka harus disertai dengan suami atau mahramnya. Dalam hadis itu la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha zaujuha aw mahruma aw dzu nisa'in siqat. Tidak boleh perempuan itu bepergian kecuali bersama suaminya, mahramnya, atau bersama kelompok perempuan banyak yang bisa dipercaya. Ini tentu kita memahami konteks hadis ini dalam konteks perlindungan, memproteksi, melindungi perempuan supaya tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang membahayakan bagi perempuan itu, bukan dalam konteks membatasi gerak langkah perempuan. Ini perspektif yang harus kita gunakan. Sehingga ketika haji harus ditemani oleh suami atau mahramnya. Sehingga Mbak Yai Sahal dalam salah satu kolom ya ditanya bagaimana hukumnya perempuan melakukan ibadah haji sendirian, maka beliau menjawab tidak ada haji sekarang sendirian, pasti bersama-sama satu kloter, ratusan orang, ada karom, ada karu, sehingga ya boleh haji perempuan tanpa suami karena ada banyak kelompoknya dari para perempuan. Ada nisaun thiqat, ada banyak perempuan yang bisa dipercaya yang menyertai perempuan itu. Ini konteksnya ketika suami sudah haji terus istrinya belum, maka istri tentu lebih utama ditemani suami, tapi ketika ada hal-hal yang tidak, maka istri berangkat bersama dengan kelompoknya, karomnya, karunya. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita hari ini. Luar biasa, banyak sekali tentu hukum-hukum bagi perempuan, tetapi intinya perempuan harus bisa menempatkan diri pada posisi yang terhormat, jangan sampai menjadi sumber fitnah, jangan sampai menjadi penyebab rusaknya keluarga. Oleh karena itu peran domestik dan publik harus seimbang. Perempuan harus meningkatkan sumber daya manusia supaya punya SDM yang berkualitas tinggi. Perempuan harus menjaga moralitasnya di ruang publik atau di ruang privat. Perempuan harus memenuhi hak-hak bagi dirinya, bagi anaknya, suaminya, dan masyarakat. Dan lebih dari itu, perempuan harus berkolaborasi dengan laki-laki untuk bersama-sama menggerakkan kemajuan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ayat yang sering dikutip dalam hal ini adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Perempuan muslim, laki-laki muslim satu dengan yang lain saling menolong, saling membantu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sama-sama punya tugas untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentu di dunia yang penuh dengan dinamika ini, laki-laki dan perempuan harus aktif, proaktif bekerja sama dengan tetap wajib memperhatikan ruang publik, menjaga keharmonisan dan kondusivitas dalam keluarga, sehingga laki-laki dan perempuan bisa berpartisipasi aktif untuk mensukseskan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa mendorong kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.